Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah hadir, yang selalu menyimak video aku sampai habis, dan salam kenal juga buat kamu yang baru. Aku senang banget bisa berkenalan sama kalian semua. Terima kasih juga respon kalian itu positif-positif semua ya sampai saat ini. Nah, hari ini aku mau bahas ya, bukan bahas ya, aku mau sharing aja atau berbagi ya pengalaman aku selama aku terjun di spiritual ya. Nah, sesuai dengan judul hari ini adalah tips ya, tips bagi kamu yang saat ini sedang mengalami kebangkitan spiritual. Nah, beda nih kalau kamu yang udah pro, yang udah mengalami pertumbuhan spiritual itu beda lagi ceritanya. Kalau kamu masih baru-baru ya, ini dimana kamu sedang mengalami salah satu fase dimana kamu akan bingung nih ya. Mungkin kamu akan bingung, kamu mungkin nggak tahu harus bertanya sama siapa gitu ya. Nah, jadi aku akan sharingkan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang mengalami kebangkitan spiritual. Nah, untuk penjelasan tentang spiritual akan aku pisahkan ya. Jadi ini cuman tips aja buat kamu yang saat ini sedang mengalami kebangkitan spiritual. Nah, tips yang pertama adalah meditasi. Kenapa meditasi? Ya, sebenarnya manfaat dari meditasi ini bukan hanya untuk orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual aja, tidak. Ya, tapi untuk kesehatan ya, baik secara fisik ataupun jiwanya gitu. Nah, tips ini sangat berguna sekali ketika kamu sedang mengalami kebangkitan spiritual. Itu adalah dimana kamu akan mendapatkan jawaban ya, karena situasinya saat itu, saat kamu bermeditasi, posisinya, kondisinya itu kamu lagi tenang, kamu lagi rileks, karena jawaban apapun yang saat ini kamu sedang tanyakan, yang sedang kamu bingungkan ya, itu akan bukan akan ya, karena saya juga tidak bisa menjamin. Jadi ya bisa jadi di saat kamu tenang, kamu rileks gitu ya, kamu akan mendapatkan jawaban yang kamu butuhkan. Dan kamu mungkin bingung, kamu harus melakukan yang mana dulu gitu. Nah, biasanya dalam meditasi, ya ini pengalaman aku, itu biasanya aku dapatkan petunjuk ya. Misalnya dari gambaran atau mungkin suara-suara yang ada di kepala aku gitu. Ya. Jadi tipsnya yang pertama adalah kamu bisa meditasi. Yang kedua, itu journaling ya. Ada tuh spiritual journal. Nah, itu maksudnya. Jadi kamu bisa sediakan buku. Kalau selama ini kamu nggak pernah bikin jurnal, ya mungkin ini agak terkesan terkesan aneh karena ini kan sesuatu yang baru. Tapi tidak ada salahnya. Dan jurnal ini sangat penting sekali ya untuk perjalanan spiritual kamu sebagai pengingat kamu. Misalnya kamu dapat mimpi, ya kamu bisa catat. Kalau kamu belum tahu, belum bisa mentafsirkan arti mimpi, setidaknya kamu catat. Nanti realnya gitu ya, misalnya ada situasi yang memang mengarah ke mimpi tersebut sebagai mimpi petunjuk, kamu bisa belajar di situ. Misalnya kamu mimpi mobil atau kendaraan. Misalnya kamu mimpi kendaraan. Nah, kendaraan ini berarti kamu sedang dalam perjalanan, bukan perjalanan ke suatu lokasi aja, tapi perjalanan hidup misalnya. Nah, dalam kendaraan itu apakah kamu menyetir atau kamu disetir gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan kehidupan. Jadi kamu bisa belajar nih dari situasi mimpi kamu itu. Ya, jadi kamu bisa mencerna ya dari hasil jurnal kamu di sini. Ya, ini untuk kamu ya yang awal-awal masih bingung harus melakukan apa ketika kamu tahu bahwa ternyata kamu sedang mengalami spiritual awakening. Ya, yang pertama adalah meditasi, yang kedua adalah dimana kamu bisa lakukan jurnal. Ya, ini adalah sesuatu yang baru, tapi kalau kamu lakukan ini secara konsisten dan setiap hari, ya kamu menjadikan ini sebagai kebiasaan kamu, maka lama-lama ya kamu nggak akan merasa aneh lagi ya, kamu nggak merasa asing lagi apa yang kamu lakukan ini. Yang ketiga adalah mencari informasi. Informasi ini bisa dari dalam diri kamu dan juga informasi dari luar. Biasanya ya, orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu biasanya dia akan bisa mendownload informasi sendiri. Ya, misalnya dia mendapatkan sense. Misalnya orang-orang yang memang terpilih itu memang biasanya akan menerima pesan gitu yang mungkin kamu bingung ya, suara itu seperti penuh di kepala kamu. Nah, daripada itu bikin pusing ya, bikin penuh kepala kamu, kamu bisa mulai menulis gitu ya. Kamu tulis apa yang ada di isi kepala kamu saat ini, sense apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, itu bisa kamu masukkan ke dalam jurnal kamu
Ya, perjalanan spiritual kamu bisa kamu catat di situ. Ya, itu untuk meringankan kamu, ya, karena kalau kamu tidak menyalurkan itu, karena kalau kamu tidak mengeluarkan itu, ya, dalam bentuk ide, dalam bentuk pengetahuan yang baru, ya, dan jangan mempertanyakan ini maksudnya apa ya, nggak perlu, ya, kamu hanya perlu menulis aja, ya, itu hanya sebagai bentuk kamu menuangkannya aja gitu, supaya meringankan kepala kamu gitu ya, karena ketika kamu mengalami kebangkitan spiritual itu ada sisi supranatural kamu atau metafisik kamu, kemampuan kamu, indera keenam kamu itu terbuka. Nah, ketika terbuka itu yang melintas suara, pengetahuan, ide dan apapun itu akan muncul